Halo dear friends, balik lagi ke Felicia Activity YouTube channel activity keluarga yang akan mereview tentang berbagai info traveling, staycation, kulineri, serta tempat destinasi penting yang wajib kalian kunjungin. Belum lengkap rasanya jika dear friends liburan ke suatu tempat tanpa membeli oleh-oleh dari kota yang kita datengin. Sebelum lanjut ke videonya dears, Mami Felicia nggak bosen buat ingetin buat dear friends yang baru pertama kali nonton atau liatin video Felicia kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama update seru video Felicia selanjutnya. Provinsi Labuan Bajo berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Keistimewaan di sini, Labuan Bajo memiliki gugusan pulau-pulau yang eksotis. Sayang rasanya jika tidak berbelanja oleh-oleh di sini juga, dir. Bisa kita bagikan dengan teman-teman, saudara, atau disimpan sendiri. Berlokasi tepat di depan Bandar Udara Internasional Komodo, ini terdapat pusat oleh-oleh terbesar dan terlengkap di Labuan Bajo. Berada di Jalan Yohanes Sahadun dan beroperasi dari jam 8 pagi hingga 8 malam, Dirs. Ini dia, Dirs, pusat oleh-oleh Kado Bajo. Lokasinya yang sangat strategis. Sebelum terbang atau saat menunggu penerbangan, kalian bisa tinggal jalan kaki menuju ke toko pusat oleh-oleh ini, dir. Semua macam souvenir bisa kalian temukan di sini, mulai dari makanan ringan hingga berbagai jenis t-shirt ataupun kain-kain khas Songkeh dari Manggarai atau Labuan Bajonya. Untuk staf karyawan di Kado Bajo ini sangat sopan dan helpful. Saya pribadi berulang kali bertanya dan mencicipi tester sebelum membeli. Tapi mereka dengan sangat ramah melayani para tamu yang datang. Pelayanan di sini ini baik dan senyuman mereka itu manis-manis banget. Bener-bener deh orang Flores. Senyumannya itu nggak ada yang ngalahin kayak gitu. Dan untuk itu kami itu belinya lumayan banyak karena untuk dibagikan ke teman-teman maupun dinikmatin sendiri. Camilan ataupun yang dijual di Kado Bajo bener-bener menggiurkan semua gitu. Kayaknya mau borong tapi inget ya, dompet Cin kayak gitu. Untuk parkirannya ini tidak begitu besar. Jadi misalkan ada beberapa bus yang membawa wisatawan domestik maupun internasional, dipastikan parkirannya sudah penuh dan sesak. Jadi di sampingnya itu masih ada lahan kosong sedikit yang bisa untuk muat 3-4 mobil, dir. Misalkan kalian gak mau belanja dan cuman nemenin pasangan kalian yang lagi sibuk berbelanja, tenang. Di lantai 3-nya terdapat kafe. Kafenya kalian bisa yang namanya nikmatin minuman, snack ataupun makanan. Jadi lengkap komplit di sini ada dan nggak usah takut ketinggalan pesawat karena bandar udara sudah di depan mata. Kompiang itu merupakan kudapan khas Labuan Bajo yang rasanya itu gurih dan teksturnya lebih padat daripada roti. Serta di atasnya itu diberi taburan wijen, dir. Di dalamnya terdapat isian coklat, keju, kacang hijau, dan lain sebagainya. Untuk jenis makanan ini tahan hanya dalam 4 hari ke depan. Untuk pia bajonya, pia bajo ini merupakan perpaduan dari pia legong Bali dan pia mangkok Malangnya, dia. Ciri khasnya itu renyah di lapisan luar, bagian dalamnya lembut. Ini terdapat 3 varian, yaitu keju, coklat, dan kacang hijau. Kain tenun Songkeh ini merupakan
menggunakan kain tenun khas Manggarai yang sangat mudah ditemuin di berbagai toko penjual souvenir dia. Jadi kemarin kita mencoba untuk makan kulineran di Kampung Ujung, yaitu Seafood Street. Di situ juga ada beberapa mas-mas yang menjual si kain songkehnya. Harga yang ditawarkan itu mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Kain ini butuh ketelitian. Selain itu, kain songkeh ini bisa dikreasikan menjadi selendang, baju-baju, dan tas yang cantik seperti ini. Tas-tas cantik ini beneran pengen dibeli semua gitu, tapi tasnya udah banyak, jadi ya udahlah kita coba ke makanan aja karena makanannya ini bener-bener bikin ngiler gitu. Selain itu, di sini juga ngejualin yang namanya ukiran komodo. Bisa dijadikan kenang-kenangan, bisa dijadikan pajangan di rumah. Jadi komodo itu kan adalah ikon Labuan Bajo yang melegenda ya dear. Jadi kalian bisa membeli miniatur komodo yang dipahat dari kayu. Tergantung ukuran dan tingkat kesulitan ukirannya ya dear. Jadi harganya itu beraneka ragam. Untuk gantungan kunci ini merupakan salah satu oleh-oleh wajib jika mengunjungi destinasi wisata. So, kalian jangan lupa beli yang ini ya. Untuk yang paling diminati oleh para bapak-bapak dan mas-mas andalan dari Labuan Bajo adalah kopi Manggarainya dia. Daerah Manggarai itu kan terkenal akan biji kopi yang berkualitas dan beraroma khas, baik varian Robusta ataupun Arabikanya. Kopi yang tersedia itu bisa dipilih sesuai minat dan kondisi kantong kalian masing-masing ya. Jadi dear friends bisa memilih versi murah meriah ataupun yang premium. Kalau dilihat harganya agak sedikit pricey, tapi jika bisa memilih yang harga murah, ya lumayan kan gitu. Jadi ya dear friend, kita saranin buat yang namanya nggak terlalu buru-buru. Kalau misalkan tadi udah yang namanya ke bapak-bapak, sekarang ke mamah-mamah ya. Di sini itu berbagai olahan ikan laut. Jadi di sini juga ada aneka sambal yang terdapat berbagai macam pilihan rasanya. Ada yang cakalang, ada yang tuna, ada yang ikan, pokoknya ikan khas-khas di sini. Cumi pun juga ada. Untuk minyak-minyakan sendiri nih dear, minyak-minyaknya ada minyak rambut, minyak kasturi, hingga virgin coconut oil. Untuk madu hutan kualitas premium, ini bisa sebagai alternatif oleh-oleh yang bisa dibeli oleh wisatawan. Pernak-pernik mutiara juga merupakan salah satu oleh-oleh khas yang dimana indahnya lautan Bajo itu harus diabadikan dengan cara, kita beli nih yang namanya pernak-pernik mutiara yang ada di Labuan Bajo ini. Pilihannya itu ada seperti kalung, gelang, anting, cincin, dan lain-lain. Harga yang dibanderol relatif mahal karena kualitas tidak bisa diragukan lagi dear. Untuk kaos-kaosnya nih, ini favorit kita juga karena belum afdol kalau misalkan ke suatu tempat tapi nggak beli yang namanya kaos-kaos bertuliskan Labuan Bajo. Kaos-kaos di sini ini ada berbagai macam pilihan jenis. Untuk desainnya juga berbeda-beda. Jadi ada yang harga termurah di Rp99.000 dan untuk yang lumayan tengah-tengahnya itu di sekitaran Rp160.000 gitu dear. Jadi ini menggambarkan keindahan dari pemandangan alam Bajo. Kalian wajib beli deh. Kualitas kaosnya pun juga adem, enak dipakai dan nggak luntur. Yang penting dear, karena kita udah yang namanya coba cuciin ya di rumah dan itu aman. Untuk harga yang ditawarkan di toko kado Bajo ini bervariatif ya dear. Balik lagi, jika dear friends ingin memilih harga yang lebih miring, dear friends bisa yang namanya luangkan waktu lebih lama ke pusat oleh-oleh kado Bajo ini. Karena kalau misalkan dear friends udah buru-buru nih harus yang namanya ke bandara, terus pilih-pilihnya juga nggak bisa lama, nggak bisa tenang. Dipastikan dear friends bakal yang namanya memilih dengan asal. Tapi kalau misalkan dear friends mau yang namanya dapetin harga yang miring ataupun yang terjangkau, dear friends bisa kok yang namanya pilih
ada beberapa pilihan souvenir ataupun makanan dan cemilan-cemilan ataupun kopi. Di sana harganya variatif banget. Jadi di sini itu memang disediakan dari yang harga standar, tengah-tengah, dan ada yang premiumnya gitu, Dir. Nah, kalau misalkan kalian mau yang namanya di packing, ini kita saranin packing pakai kardus dan itu ada tambahan biayanya gitu ya, Dir. Tapi dijamin yang namanya barang-barang kalian itu aman. Seperti kami yang membeli sasando miniatur, jadi bisa dipajang di rumah karena dia terbuat dari bambu dan dari kayu, maka harus di bubble wrap dulu. Ini menghindari dari adanya kerusakan-kerusakan. Nah, kalau misalkan nih kalian beli banyak buat teman-teman, jangan lupa minta yang namanya paper bag lebihan. Selain yang namanya packagingnya cantik, juga nanti buat yang namanya kasih tahu ke teman-teman dong. Kalau kalian ke Bajo, jangan lupa pergi ke Kado Bajo. Nah, gitu Dir. Untuk pusat oleh-oleh ini sekarang ini baru satu dan gak ada yang namanya tandingannya. Dan konon ceritanya nih, kokonya yang punya pusat oleh-oleh ini juga punya di Bali juga yang sangat amat terkenal itu tuh. Wow, jadi kalian gak perlu yang namanya diragukan kualitas, harga, dan gimana staff di dalamnya dalam memandu tamu-tamu yang datang gitu Dir. Jadi dipastikan kalau misalkan Dear Friends datang ke Labuan Bajo, jangan lupa beli oleh-olehnya ke pusat oleh-oleh Kado Bajo. Oke Dear Friends, see you on my next video. Semoga videonya ini bermanfaat. Like kalau misalkan kalian suka sama videonya, dan see you on my next video. Bye bye.